Kemudian yang ketujuh, berpikir menang dan menang ya. Nah, menang itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau saya balik ya, harus membuat orang lain menang dulu. Jadi contoh gini ya, dalam melakukan bisnis, saya selalu berpikir keuntungan orang lain dulu. Ya, yang sering katakan apa ya, Bapak untung, saya pun juga untung. Tapi akan lebih bagus, Bapak untung, saya pun juga untung. Jadi bicara keuntungan itu orang lain dulu, baru ke kita gitu. Kalau selama ini kan aku untung, gue karepmu kan itu kan, nah, sebenarnya aku untung saya kan itu. Nah, satu prinsip, kalau kita mau sukses, sukseskan orang lain. Kalau kita mau kaya, perkaya orang lain. Kalau kita mau bahagia, bahagiakan orang. Nah, jadi orientasi ke orang lain dulu. Jadi berpikir untuk menang ya, membuat orang lain menang dulu supaya kita nanti juga menjadi pemenang. Jadi selalu bicara tentang kemenangan-kemenangan. Nah, itu bedanya orang yang pola pikir kaya dengan orang yang pola pikir miskin. Orang kaya itu mengeluarkan uang untuk menang. Tetapi kalau orang miskin mengeluarkan uang untuk bertahan hidup. Ayo dicek pola pikirnya. Kalau pas mengeluarkan uang, pikirannya yang sering terjadi apa? Nanti kalau rugi, bagaimana? Nanti kalau hilang, bagaimana? Nanti kalau dihapusi, bagaimana? Mati cek. Kalau keluar uang menjadi pertanyaan drindil ya. Wah, kena hilang piye? Mana koyo sing dhisik piye? Lah sing koyo dhisik kok ora ngerti. Mana koyo liyane piye? Liyane yang ngomong ora tau melu kan itu. Dan selalu bicara orientasi adalah bagaimana membuat orang lain menjadi lebih baik. Kemudian yang ke-8 ya, pahami orang lain dulu dan orang lain akan memahami Anda ya. Jadi ini yang seringkali banyak orang itu pengen dipahami, kok tidak mengerti aku sih? Itu biasanya gitu kan, ibu kan. Dalam hidup ayo kita belajar memahami orang lain dulu, supaya nanti orang lain bisa memahami kita. Jadi seringkali kita ini menuntut orang lain memahami kita, mengerti kita, tapi kita nggak mengerti orang lain gitu kan. Memahami suami nggak memahami, tapi suami orang lain lebih paham. Nah, ya podo sing kucing karung itu unik, sing laki-laki ya, kucing garung itu kadang lebih paham dengan istrinya orang lain daripada istrinya sendiri. Banyak-banyak udah ngomong yang gurih. Tapi lo, wes ibu tapi lo. Nah, untuk memahami orang lain, sediakan waktu lebih banyak mendengar. Ya, lebih banyak mendengar keluhan. Nah, yang hilang dalam rumah tangga apa ya? Masing-masing pasangan tidak menyediakan telinganya untuk keluh kesah pasangannya. Agar ngomong sudah digetak. Ya udah, gitu. Ibu-ibu mulai rawani ngomong karo pasangannya. Nah, yang laki-laki juga gitu ya. Kami sediakan waktu ya, telinga kami untuk mendengar keluh kesah ya, bahkan bukannya telinga tapi kata mentor-mentor yang masih muda-muda itu, kami juga sediakan pundak Pak, dan dada untuk bersandar katanya. Loh, saya udah enggak. Untuk diketak agar ngomong diketak. Akhirnya orang malah raiso curhat kan ya. Yang ke-9, ini penting ya, selalu bersinergi, bukan berkompetisi ya. Jadi bersinergi itu berkolaborasi dengan siapapun. Jadi anggap semua teman siapapun adalah kawan ya, supaya kita bisa bersinergi, bukan berkompetisi, tapi berkolaborasi. Jadi era sekarang itu eranya berkolaborasi, bukan berkompetisi. Ya, belajar dari pengusaha Cina ya. Itu kalau toko emas itu satu deret, toko emas semua itu. Jadi mereka pasti kalau membangun usaha satu deret itu nanti sama itu anunya, komoditasnya. Mereka tidak menganggap sebagai lawan, tetapi sebagai teman, berkolaborasi. Apa pelajarannya? Jadi kalau membuat satu deret itu ya, orang mencari itu mudah gitu loh. Oh, kalau cari toko emas, deretan ngono itu toko emas. Nyari perabot rumah tangga itu deretan sana gitu loh. Nah, itu berkolaborasi, tapi yang dewi-dewi nanti orang bingung nyarinya. Dan sebisa mungkin ya, saya pernah ke suatu toko juga, nyari di toko sini nggak ada. Mereka dengan senang hati, oh Pak coba ke toko sana gitu loh. Di sana kayaknya ada. Tapi seringkali banyak orang nggak mau menunjukkan, ya, pelit ya, ilmu aja pelit, nggak mau menunjukkan. Nah itu tadi berkolaborasi. Ketika di tempat kita nggak ada, kasih referensi. Nah, pelajaran beberapa minggu yang lalu ya, jadi ikut menawarkan dagangannya teman, ikut ngelarisi dan ikut nawarke. Oh Pak, kalau ada orang cari ya, oh yang ada di sana teman saya punya kan gitu. Nah itu pun juga tadi itu membuat kebaikan. Jadi bersinergi ya, bersinergi dan jangan berapi. Mau tak tahu lu, aku tahu piro mental kirinya itu ya.
Ya, kasih informasi dengan senang hati ya. Jangan berharap nanti dapat komisi atau apa. Para kalau dikai ya matur nuwun. Ya, nara dikai di WA. Enggak ya, jangan berharap ya, jangan berharap gitu. Ya, yang terakhir, asah diri ya, mengasah diri. Tubuh kita ya, diri kita itu terdiri dari 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh. Asah tubuhmu dengan apa? Dengan olahraga. Ya, ini penting sekali. Maka setiap hari ya, tadi pagi hari senam ya, karena apapun biar tetap sehat kan itu kan. Karena kalau kita nggak sehat, nggak bisa melayani, nggak bisa mengajar, nggak bisa menolong orang lain ya nih. Jadi sehatkan dirimu dulu. Ini yang saya masih kurang itu pola tidur yang masih kurang ya. Kalau pola makan sudah, pola olahraga sudah, pola tidurnya yang belum. Karena tadi ya, menyiapkan telinga untuk mendengar keluh kesah banyak orang. Rata-rata tidur di atas jam 12, jam 1. Semalam jam 2 baru tidur. Nah ini yang saya harus belajar untuk mengatur pola tidur. Kemudian mental ya, mengasah mental. Nah mental dibentuk dari mana? Ya dari masalah tadi, itu juga memperkuat mental kita juga. Kemudian saling masing-masing ketika berhubungan dengan teman, dengan kawan ada gesekan, itu manai sebagai untuk mengasah mental. Ada perkataan gini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi dimanai ketika ada gesekan dalam perjalanan, dalam kebersamaan, itu dimanai sebagai apa? Saling mempertajam. Apalagi kita dengan orang lain, kadang satu keluarga pun ya masih sering gesekan. Jadi manai gesekan itu bukan sebagai masalah, gesekan itu saling mempertajam mental satu dengan yang lain. Ya, tapi kuncinya mau dikoreksi, ya saling beri koreksi, saling memberi masukan. Nah, kalau dikoreksi nggak mau, berarti nggak mau dipertajam. Akhirnya jadi tumpul. Ya, apalagi sekarang ini ya ketemu banyak orang dari berbagai tempat, dari berbagai pulau. Ya wajar nanti ada gesekan itu karena apa? Tadi saling mempertajam. Oke, kemudian yang perlu kita asah juga spiritual ini penting ya. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Spiritualnya pun perlu diasah. Perbanyak waktumu untuk membangun hubungan baik dengan Tuhan. Saya sering katakan, kalau hubunganmu dengan Tuhan sudah baik, masalahmu pasti menjadi baik. Ini kunci ya. Seringkali kita lihat di luar sana cuma kuantitas, tapi kualitasnya masih kosong. Ya, membangun spiritual bicara kualitas. Yang paling penting kalau bicara skala prioritas, ya rohnya dulu, spiritualnya dulu yang dibangun. Kalau rohnya kuat, spiritualnya kuat, jiwanya pasti kuat. Orang gampang nesu, orang gampang tersinggung, ya tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah iri hati, tidak mudah dengki. Apaan dirubah ya selama ini karena banyak orang apa? Saya lihat banyak orang memperkuat tubuh jasmaninya dulu untuk menutupi tadi mental yang lemah tadi. Kalau mental lemah berarti apa? Spiritualnya apalagi pasti lemah. Nah sekali tadi banyak orang terbalik ya pos. Wah, karena aku jadi pengusaha itu harus naik mobil. Akhirnya belum saatnya beli mobil dipaksakan. Oh, pengusaha itu handphonenya harus yang keren ya gitu kan. Nah, akhirnya belum saatnya beli harus direwangi kredit. Untuk bangun penampilan supaya biar kelihatan pengusaha kan gitu. Nah ini mentalnya lemah, nggak punya keyakinan diri. Banyak orang tidak punya kepercayaan diri. Akhirnya membangun penampilan kan itu. Ingat-ingat, kalau Anda tidak punya kepercayaan diri, berarti apa? Diri Anda saja nggak percaya dengan Anda sendiri. Bagaimana orang lain suruh percaya? Jadi orang-orang yang tidak percaya diri, jangan berharap orang lain percaya kepada Anda gitu. Oh diri Anda aja nggak percaya kok. Oh suruh orang lain percaya. Ingat-ingat ya, bagi orang yang belum percaya diri, jangan paksa orang lain percaya kepada Anda. Jadi dimulai dari percaya diri tadi, membangun mental tadi, ya, mental yang kuat. Tapi dimulai dari spirit dulu, roh yang kuat tadi. Roh kuat, mental kuat, ada kepercayaan diri. Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, kita ini juara, kita ini pemenang kan gitu kan. Dan nanti lahiriahnya pasti kuat. 10 kebiasaan yang harus kita lakukan. Nanti dipraktekkan ya, bukan hanya teori.